Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arafli Aji Saputra. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi Universitas Subang. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengamankan komunikasi data dalam implementasi SSL, TLS, dan HTTPS pada web server lokal untuk membangun jalur komunikasi enkripsi untuk mencegah man-in-the-middle attack. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah semester 4, yaitu keamanan sistem informasi yang diampu oleh dosen Ahmad Syafaat MKom. Baik, langsung ke pembahasan. Simak berikut ini. Baik, pertama-tama sebelum kita masuk ke langkah teknis, kita harus perlu tahu dulu masalahnya. Apa itu ancaman man-in-the-middle attack atau sniffing attack? Nah, secara default, web server lokal kita itu berjalan di protokol HTTP biasa. Kelemahannya, semua data ditransmisikan dalam bentuk teks biasa tanpa enkripsi. Jika ada penyerang di jaringan yang sama, mereka bisa menggunakan teknik sniffing untuk membaca password atau data penting kita saat melakukan proses login. Nah, dampaknya yaitu pencurian terhadap data yang sensitif seperti username, password, dan transaksi. Itu dapat dicuri dengan mudah. Selanjutnya adalah solusi keamanan. Di sini kita akan mengenal apa itu SSL dan TLS dan HTTPS. SSL atau TLS adalah protokol kriptografi yang mengamankan komunikasi internet atau enkripsi data. Jika HTTPS yaitu versi aman HTTP adalah versi aman dari HTTPS plus SSL atau TLS yang memiliki akses berbasis port 443. Nah, cara kerjanya kriptografi asimetris. Di sini ada browser, itu akan mengirimkan data, kemudian dienkripsi, kemudian dikirim lagi ke server, kemudian kunci private untuk dideskripsi. Lalu browser akan meminta koneksi aman. Yang kedua, server kirim sertifikat dan kunci publik. Lalu server akan mengirim kembali ke browser verifikasi dan setujui kunci, dan sesi aman terjalin. Nah, di sini hanya server dengan private key yang sah yang dapat membaca data terenkripsi. Nah, solusinya adalah bermigrasi ke HTTPS. Dengan menambahkan lapisan SSL atau TLS, data yang dikirim akan diacak atau dienkripsi sebelum dikirim melalui jaringan. Hanya server yang memiliki private key yang sah yang dapat membaca data tersebut. Proses jabat tangan atau hack antara browser dan server memastikan kunci enkripsi disepakati secara aman. Yaitu ada persiapan dan persyaratan. Komponen yang diperlukan untuk tutorial ini, yang pertama adalah web server lokal, itu contohnya ada Apache yang menyediakan lingkungan hosting lokal. Kemudian ada OpenSSL yang dimana sudah include di dalam SAMPP atau diinstal terpisah. Bisa juga menggunakan protokol kriptografi untuk HTTPS. Yang ketiga adalah akses administrator atau terminal. Di sini diperlukan untuk mengubah file konfigurasi gunakan terminal, command prompt, atau PowerShell. Selanjutnya adalah aplikasi web. Bisa berupa halaman PHP, sederhana atau framework. Terus selanjutnya target untuk implementasi SSL atau TLS. Ini adalah komponen atau persiapan yang diperlukan untuk tutorial di sini yang bisa kalian coba di rumah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Etusada dengan NPMD 1A240045. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Arafli Aji Saputra, atau kita akan ngebahas apa ya? Kita akan ngebahas tentang security. Nah, di sini step pertamanya yaitu generate private key atau CSR. Step 1, kita harus bikin kunci rahasianya dulu.
buka terminal, masuk ke foldernya, open SSL, terus kita generate yang namanya private key, sama CSR. Ibaratnya ini kita tuh lagi bikin gembok dan kunci khusus buat rumah kita sendiri. Ketik komennya, enter, dan beres. Nah, langkah kedua, bikin sertifikat atau self-sign. Lanjut step 2, karena kita masih main di lokal, kita bakal bikin sertifikat jalur mandiri alias self-sign sertifikat. Kita set masa berlakunya 365 hari aja. Cukup lah ya buat ngerjain tugas sampai kelar, tinggal jalanin komennya, dan boom, file server CRT kita udah jadi. Ini bakal jadi KTP resminya server kita. Langkah yang ketiga, setting Apache di SAMPP. Sekarang step 3, waktunya rapi-rapi. File key dan sertifikat yang udah kita bikin jadi, pindahin ke folder konfigurasinya Apache. Terus kita buka file http dssl-config. Di sini kita arahin path ke file sertifikat kita tadi. Dan pastiin SSL engine-nya nyala ya. Bagian ini kudu kita teliti ya guys. Jangan typo kalau nggak mau kena mental. Pas Apache-nya error, pas di restart. Satu-satu aja guys. Langkah yang keempat nih, pembuktian atau texting. The moment of truth. Restart Apache di SAMPP, terus buka browser, ketik https://localhost, lihat deh bedanya. Dulu pas pakai HTTP statusnya not secure. Sekarang walaupun ada peringatan self-sign karena kita bukan instansi resmi, tapi koneksinya udah terenkripsi. Kalau ada yang nyoba ngintip data kita, mereka cuma dapat teks acak yang bikin pusing 7 keliling. Paling mendebat data kita aman. Mungkin gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.